Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saya ulangi dari awal ya supaya pemahamannya utuh. Jadi para ulama fikih selalu membedakan antara musik dengan alat musik. Jadi musik itu sendiri adalah kumpulan suara yang memiliki nada, melodi dan irama. Jadi nada itu naik turunnya suara. Jadi kalau kita mengharamkan yang namanya musik, orang yang berbicara ada intonasinya itu naik turun, itu haram juga. Jangan-jangan Bapak Ibu ngantongin benda haram, handphone kita itu kan ada ringtone, nada dering, itu naik turun. Wah itu jangan-jangan jadi haram, hati-hati loh mengharamkannya. Ya, kita ngomong pun tidak boleh bernada, nanti datar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu seperti itu nanti. Yang bagi yang mengharamkan musik jadi ngomongnya seperti itu. Tapi kalau orang ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sudah ada nada itu. Ya, jadi hati-hati dalam mengharamkan musik. Para ulama sendiri cukup bijak membedakannya. Kenapa kita jadi tidak bijak sekarang? Itu masalahnya. Jadi sekali lagi musik ada nada, nada naik turunnya suara. Kemudian ada melodi, nada yang tadi itu diletakkan dalam jajaran not yang kemudian punya interval satu dengan yang lain, itu namanya melodi. Kemudian kumpulan nada dengan melodi itu aliran musik, ada iramanya. Kalau rock keras, kalau dangdut yang membuat badan kepingin goyang, kalau nasyid lebih lembut dan seterusnya, itu namanya irama. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kecenderungan ulama memisahkan hal ini karena yang namanya musik dalam makna suara yang punya nada, melodi dan irama itu para ulama cenderung membolehkannya. Tapi nanti alat musik kecenderungan para ulama tidak membolehkannya seperti itu. Nah, maka kemudian nanti di sini Bapak Ibu akan paham kenapa ada sebagian aliran musik Islam itu namanya akapela Bapak Ibu. Akapela itu apa? Musik tapi tidak diiringi dengan alat musik. Alat musiknya apa? Dung 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 gitu kan. Nah, itu namanya akapela itu. Ada aliran itu. Karena pemahamannya lahir dari sini. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita baca teksnya. Qala ba'dul Hanafiyati wa ba'dul Hanabilati, berkata sebagian mazhab dalam sebagian ulama bermazhab Hanafi dan sebagian ulama yang bermazhab Hambali, yuharrimu al-ghina'u wa sima'uhu, diharamkan mendengar musik ya, atau diharamkan musik dan mendengar kepada musik, min ghairi alati mutribatin, meskipun musik itu tidak diiringi atau tidak dilantunkan dengan iringan alat musik. Nah, ini agak ekstrim, ini yang paling keras. Jadi betul tadi ada ulama meskipun ba'dul Hanafiyati wa ba'dul Hanabilati, sebagian ulama dari mazhab Hanafi, sebagian ulama dari mazhab Hambali. Maka dari awal tadi saya menggunakan kata cenderung, para ulama membolehkan, bukan berarti semuanya. Ternyata terdapat sebagian kecil dari mazhab Hanafi, sebagian kecil dari mazhab Hambali mengharamkannya dengan total yang namanya musik. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika itu diharamkan ya, kalau pendapat ini yang digunakan, kayak sebagian kelompok Islam sekarang kan ada itu yang total mengharamkan alat musik, maka seharusnya kita berbicara dengan intonasi pun itu juga ikut haram seperti itu. Karena musik dengan definisi yang baru saja kita jelaskan tadi. Tapi tidak apa-apa, kita hormati, kita hargai pendapatnya para ulama ini. Dan mereka menyandarkan hal itu kepada suatu riwayat dari Nabi Muhammad, lima rawa Ibnu Mas'ud anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, dalam hadis itu Rasulullah bersabda, al-ghina'u yunabbitun nifaqu fil qalbi, yang namanya ghina, yang namanya nyanyian atau musik, yunabbitun nifaq, akan menumbuhkan kemunafikan fil qalbi, di dalam hati seseorang. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak heran
Jika kita membaca di dalam teks fikih klasik, banyak sekali para ulama yang menyebut musik, atau lebih tepatnya alat musik ya, yang mengatakan alat musik itu simbol daripada kemunafikan, simbol daripada kefasikan. Jadi cenderung para ulama di dalam kitab fikih menyebut bukan musiknya tapi alat musiknya. Ya. Itu simbol daripada kemunafikan. Meskipun nanti ada orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan alat musik. Nih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita membedakan antara musik dengan alat musik, para ulama misalnya Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', ya, Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan yang namanya alat musik itu katakan saja, itu redaksinya seperti itu. Ya, diterima saja atau dikatakan saja sebagai simbol kemunafikan atau simbol kefasikan. Kenapa seperti itu? Dominannya orang yang enggak taat kepada Allah, baik munafik maupun fasik, senang dengan alat musik. Nah, ini kalau mau dibuat survei rata-rata Bapak Ibu yang hadir di masjid ini kan di rumahnya enggak punya koleksian alat musik. Jadi cenderung orang yang senang main alat musik itu ya lebih dekat kepada kemunafikan, lebih dekat kepada kefasikan. Itu kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Tetapi kata beliau, tidak boleh secara total kita mengharamkan alat musik. Nah, itu bijaknya. Kenapa? Karena ternyata terdapat orang, terutama dari kalangan sufi, yang dibuat mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan alat musik. Jadi guna alat musik bagi orang tertentu itu bukan lagi sebagai membuat mereka kepada arah kemunafikan atau kefasikan, tapi bisa membuat mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menariknya menggunakan argumentasi seperti ini Bapak Ibu. Di dalam Al-Qur'an itu kan alat musik itu dipakai terminologi umumnya lahwal hadis. Misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis." Dan di antara manusia itu ada yang membeli lahwal hadis. Lahwal hadis itu alat yang melalaikan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu lahwal hadis. Jadi semua alat, bukan hanya musik. Kalau kita mau lebar-lebarkan lagi, semua alat yang bisa melalaikan kita dari mengingat Allah itu lahwal hadis. Maka Bapak Ibu, penglebaran makna lahwal hadis seperti yang saya lakukan tadi itu disetujui dalam surah Al-Jum'ah. Jadi dalam surah Al-Jum'ah itu Bapak Ibu ada peristiwa suatu hari Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah Jumat. Sedang menyampaikan khutbah Jumat, tiba-tiba datang mir'ah. Ya, mir'ah itu atau mirah itu kafilah dagang besar. Dalam riwayat hadis ada 146 ekor onta, isinya dagangan semua. Baru datang dari negeri Syam menuju ke kota Madinah, baru sampai di kota Madinah. Para pedagang itu Bapak Ibu, supaya barang dagangannya laku, mereka buat pertunjukan ketika itu, buat konser. Tapi mereka tidak tahu saat itu sudah masuk waktu Jumat. Rasulullah sedang khutbah di atas mimbar. Maka kemudian banyak para sahabat ketika itu meninggalkan majelis khutbahnya Rasul, pergi dengar konser itu, pergi dagang, pergi dengar konser itu. Ya, sehingga dalam majelis sholat Jumat Rasulullah hari itu hanya menyisakan 12 orang jamaah. Ada Ammar bin Yasar di situ, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar. Yang para sahabat lain itu pada keluar, tinggal Rasulullah dengan beberapa orang sahabat saja. Maka dalam mazhab Maliki itu Bapak Ibu, Jumat itu sah ditegakkan minimal jumlah jamaahnya 12 orang. Kenapa? Hari itu Jumat Rasulullah dihukumi oleh Allah sah dengan 12 orang jamaah saja. Ya, itu standar jumlah jamaah dalam mazhab Maliki itu dengan menggunakan angka 12. Tapi kan kalau kita mazhab Syafi'i kan 40 orang mustautin itu kan, 40 orang mustautin. Nah, ini hadis dalilnya itu berbeda-beda, menggunakan dalilnya itu berbeda-beda. Sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkritik sikap sahabat tadi yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan 12 orang saja dalam majelis Jumat. Wa idza ra'au tijaratan aulah wan anin faddu ilaiha wa taraku qaqaimah. Jadi segala hal yang bisa membuat kita lalai kepada Allah itu namanya lahwun. Ya, alatul lahwi. Main game alatul lahwi kalau dia membuat kita lalai kepada Allah. Tapi kalau tidak lalai tidak masuk ke dalam kategori itu. Main catur kalau lalai mengingat Allah masuk alatul lahwi. Bahkan Bapak Ibu kalau kita asik dengan dagang, lupa kita sholat, dagang kita itu alatul lahwi. Atau bahkan sholat, dalam sholat kita mikir dagang, sholat kita itu alatul lahwi sebenarnya. Kamu kenapa sholat? Lah kalau saya sholat itu dapat inspirasi dagang. Ini tidak betul orang ini. Orang sholat ingat Allah, dia ingat dagang dalam sholat. Berarti dia menjadikan sholat dia itu sebagai sarana bagi dia untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya alatul lahwi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, alat musik itu kan simbol dari orang-orang munafik. Banyaknya yang megang alat musik itu kan orang munafik, orang fasik dan seterusnya. Maka Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab ketika ditanya, kalau ada orang yang bertanya tentang alat musik, katakan saja atau terima saja dia sebagai simbol daripada kemunafikan atau kefasikan. Tetapi jangan tutup pintu adanya kemungkinan alat musik itu digunakan oleh sekelompok umat Islam untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kata beliau seperti itu. Maka kata beliau surat Alhaakumut Takasur, ya kan? Itu kata lahwun itu Bapak Ibu terambil dari kata alhayulhi ilhaan. Isim fa'ilnya mulhin. Ya. Alhayulhi ilhaan. Itu fi'il muta'addi. Jadi fi'il muta'addi itu membutuhkan objek. Jadi setiap fi'il muta'addi itu di dalam bahasa Arab pasti butuh objek. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah At-Takatsur itu alha, itu maknanya ada yang melalaikan. Apa objek yang melalaikan di situ? At-takatsur. Apa takatsur itu? Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya itu alatul lahwi. Tapi kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab sambil mengutip pernyataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata beliau, yang namanya harta itu kadang-kadang anfa, bisa bermanfaat bagi orang. Kalau kita berlomba-lomba mengumpulkan harta itu bisa mendatangkan manfaat bagi dia. Ada orang kaya, kerjanya rajin, hebat, tapi kemudian harta dia yang banyak itu digunakan fisabilillah, digunakan untuk sedekah jariyah, bangun masjid, kemudian jamaah di masjid itu rame, dia punya sedekah jariyah. Maka dalam konteks ini harta yang dia kumpulkan itu tidak lagi bermakna alha, tapi bermakna anfa'ah. Anfa'akumut takasur. Harta yang kamu kumpulkan banyak-banyak itu bermanfaat buat dirimu. Nah begitu juga alat musik. Betul dia itu lahwal hadis, dia melalaikan. Tapi ada pintu-pintu tertentu yang bisa menjadikan orang dengan alat musik itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kaum sufi. Ya, Jalaluddin Ar-Rumi itu Bapak Ibu zikirnya dengan menggunakan alat musik. Rata-rata orang yang bergelut dengan dunia tasawuf itu pintar sekali memainkan alat musik. Habib Lutfi Pekalongan itu pintar sekali main piano, ahli tasawuf, pimpin majelis zikir banyak sekali. Nah dalam konteks seperti ini alat musik tidak lagi menjadi simbol kemunafikan, tapi bermanfaat bagi orang itu dalam sarana mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang dimaksud. Betul dia adalah simbol kemunafikan, tapi jangan total kamu tutup pintu itu, buka sedikit. Karena bagi orang-orang tertentu ternyata alat musik itu membuat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan bijak sekali kan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ngaji kitab ya ngajinya cuman langsung memahami langsung ke hadis secara membabi buta, haram alat musik ini haram. Besok duduk di kedai kopi itu diputar musik dangdut, mulutnya terus haram itu haram, tapi tangannya bergoyang, kakinya goyang-goyang menikmati musik.
Jadi mulutnya mengatakan haram, tangannya itu halal, 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 halal. Itu kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi anomali nanti dari kebenaran itu sendiri. Nah, itu seninya para ulama dalam memahami hukum seperti itu, Bapak Ibu. Jadi bagi kalangan tertentu alat musik itu berfaedah sekali. Ya bisa membuat mereka dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyanyian-nyanyian sufi itu kalau kita dengar, atau Bapak Ibu kan senang itu dengar iktirafnya Abu Nawas itu. Ilahi lastulil firdausi ala, ya kan? Itu kalau dipakaikan musik, dinyanyikan dengan aransemen yang bagus, itu kan membuat kita ingat kepada Allah itu. Wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, saya memang bukan ahli surga Firdaus, jauh sekali. Berhak pun enggak. Berani ditulis namanya sebagai penduduk surga Firdaus pun enggak berani kita. Tapi wala aqwa ala naril jahimi, untuk masuk neraka enggak kuat. Kan gitu. Nah, itu kan seni itu. Nah, jadi bijaklah Bapak Ibu dalam memahami hal ini. Maka para ulama sudah, kalau mau pukul rata, mau mudahnya bilang aja itu alat kemunafikan, alat kefasikan, tapi jangan total. Bukakan sedikit pintu adanya kemungkinan orang bisa taat dengan bermain musik itu. Muncullah kelompok-kelompok musik religi, ya kan, orang berdakwah dengan musik. Maka saya, Bapak Ibu, ada seorang sahabat saya, itu mantan penyanyi Aceh yang sudah gantung mic. Ya, saya sering menasihati beliau, enggak sepatutnya Anda gantung mikrofon. Kalau penyanyi pensiun kan gantung mikrofon. Kalau pemain sepak bola gantung sepatu. Kalau pemain badminton gantung raket. Kalau penyanyi ya gantung mikrofon. Saya bilang enggak usah gantung mikrofonnya. Ya, Anda bisa berdakwah dengan musik ini. Betapa banyak itu kidung sufi yang dinyanyikan, dan itu membuat orang lain sadar pentingnya mereka beriman kepada Allah. Saya berapa kali ternyata beliau masuk ke kelompok yang senang bid'ah, khurafat, syirik itu, sehingga gantung mikrofon. Akhirnya ya seperti itu, ndak terlalu bermanfaat. Padahal kalau bakat senimannya digunakan dalam dunia dakwah, mungkin dia bisa buat syair-syair, lagu-lagu yang dengan lagu-lagu itu orang pada meninggalkan lagu-lagu K-pop yang nggak jelas itu, kan gitu cara mikirnya. Nah, ini pentingnya kita mengaji di sini, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Wa qala ba'du akharin minal hanafiyati wal hanabilati wal malikiyati, berkata sebagian besar yang lain dari mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki. Nah, ini nyaris mayoritas ulama. Yubahu al-ghina'u al-mujarradu min ghairi karahatin. Saya ulangi, yubahu al-ghina'u al-mujarradu min ghairi karahatin. Hukumnya mubah mendendangkan musik, yang mendengarkan musik atau menyanyikan lagu, al-mujarradu, yang lagu saja, ya, min ghairi karahatin, tanpa ada hukum kemakruhan sama sekali. Hukumnya mubah. Lihat nih, para ulama mubah mengatakan lagu itu mubah. Bahkan kalau tadi kita pakai pandangan Imam Nawawi, lagu diiringi dengan musik, alat musik boleh bagi orang-orang tertentu yang itu membuat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua ini lebih tegas lagi, mengatakan hukumnya mubah al-mujarrad, tapi musik saja, tidak pakai iring-iringan alat musiknya. Maka lahir yang disebut aliran musik akapela sekarang itu. Ya, ini pegangnya pendapat yang kedua ini, lagu itu min ghairi karahatin, tidak ada unsur kemakruhan sama sekali, mubah. Bahkan kalau kita pakai kaidah usul fikih, lagu jadi wajib, Bapak Ibu. Jadi lagu yang mubah dalam mazhab ini bisa jadi wajib. Kapan? Kalau seseorang dengan lagu itu dia terhindar dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks ini kemubahan musik menjadi ibaratun antarkil haram. Jadi kemubahan musik itu, kebolehan musik itu adalah suatu ekspresi untuk meninggalkan perbuatan haram. Contoh seperti ini, ada anak muda nganggur, tidak ada kerja, padahal dia punya bakat main musik. Kalau dia tidak main musik, boleh jadi dia kena narkoba, ya kan? Nggak ada kesibukan, anak muda larinya pasti narkoba, kenakalan remaja, begal sepeda motor orang,
ya kan, kejahatan yang selama ini, atau fitnah orang di media sosial jadi di buzzer di Twitter, jadi buzzer di Facebook. Maka dalam konteks ini ada baiknya dia main musik. Main musik bagi anak muda dalam konteks ini adalah ibaratun antarkil haram, suatu ekspresi dia meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu cara mikir para ulama kita, Bapak Ibu. Jadi baik sekali musik itu dalam konteks tertentu, tapi dalam konteks tertentu dia juga menjadi sangat tercela. Ya kapan? Kalau dia digunakan untuk melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Wa yudharu anna ra'ya hadza huwar rajihu. Nah, menurut pendapat yang kuat kata Imam Wahbah Zuhaili, anna ra'ya hadza, pendapat ini huwar rajih, ini yang paling rajih, yang paling kuat menurut Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi musik yang tanpa iring-iringan alat musik hukumnya mubah tanpa ada kemakruhan, itu hukum yang paling kuat dalam konteks ini menurut Syekh Wahbah Zuhaili. Wa qala Syafi'iyatu, sedangkan dalam mazhab Syafi'i dikatakan yukrahu al-ghina, hukumnya makruh. Nyanyi itu, musik itu makruh. Wasima'ahu, begitu juga mendengar kepada musik makruh. Min ghairi alatin mutribatin, meskipun musik, lagu, nyanyian itu tanpa diiringi oleh senandung alat musik. Dalam mazhab Syafi'i makruh. Ya makruh kan definisinya ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqibu ala fi'lihi. Kalau ditinggalkan lebih baik, kalau dikerjakan tidak apa-apa. Kan seperti itu definisi makruh, kan seperti itu. Wala yuharrim, tidak boleh kita mengatakan itu haram. Nah, dalam mazhab Syafi'i sendiri musik tidak dikatakan haram, ya. Ya, tapi kecenderungan saya sama seperti Syekh Wahbah Zuhaili kepada pendapat sebelumnya tadi. Ya, yang membolehkan musik secara mutlak tanpa ada alat musik. Bahkan dengan alat musik pun boleh dalam konteks tertentu bagi orang yang mudah ingat Allah dengan alat musik itu. Ya, kalau itu jalurnya seperti itu. Lima rawa an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau berkata, kanat indi jariyatani taghniyani. Jadi dulu kata Sayyidah Aisyah, saya punya dua orang jariyah. Jariyah itu hamba saya, ya, dua orang hamba saya perempuan. Taghniyani, sedang mendendangkan musik, sedang menyanyikan lagu. Fadakhala Abu Bakrin, tiba-tiba pada saat itu masuk ke dalam rumah Rasulullah Abu Bakar. Abu Bakar itu kan bapaknya Sayyidah Aisyah, ayahnya Sayyidah Aisyah. Masuk. Oh, marah Abu Bakar. Faqala mizmaru syaitan. Ini mizmar itu serulingnya syaitan. Karena ada iring-iringan musik juga di situ. Mizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Nah, ini kalau mau diintonasikan seperti itu. Mizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Kamu Sayyidah Aisyah, Aisyah, ngapain memainkan serulingnya syaitan di dalam rumahnya Rasulullah? Ya, jadi perspektif Abu Bakar As-Siddiq ketika itu mengatakan kalau musik itu haram hukumnya. Bahkan dia mempersamakannya dengan mizmaru syaitan, dengan serulingnya syaitan. Ya, dulu ada sahabat Rasulullah namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu merdu sekali suaranya. Jadi Rasulullah itu senang sekali mendengar Al-Quran dibacakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Senang sekali Rasulullah itu. Bahkan beberapa syair kalau sudah didendangkan oleh Abu Musa al-Asy'ari itu senang sekali Rasulullah. Bagus sekali suaranya itu. Maka suatu hari Rasulullah memuji Abu Musa al-Asy'ari dengan berkata, utitu mizmar min mazamiri Daud. Saya sudah diberikan seruling dari serulingnya Nabi Daud alaihissalam. Karena Nabi yang paling merdu suaranya itu kan Nabiullah Daud alaihissalam. Terkenal itu. Nabi Daud alaihissalam itu orang yang paling merdu suaranya. Bahkan ketika Nabi Daud bersenandung, Bapak Ibu, maka kitab Zabur itu, kalau Bapak Ibu pernah lihat teks daripada kitab Zabur, itu membacanya dengan intonasi, ya kayak menyanyi. Kitab Zabur itu kitab suci, tapi dibacanya dengan menyanyi, Bapak Ibu. Kenapa? Nabinya sendiri adalah orang yang memiliki suara terbagus. Al-Quran seperti itu juga, tapi bukan dinyanyikan, ditartilkan. Ya.
Tartil itu ya dengan senandung nada-nada tertentu itu kan, warattilil Qur'ana tartila. Jadi sunnah membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Juga bukan dengan irama tilawah, jangan salah. Misalnya nih Bapak Ibu ahli tilawatil Qur'an, menang juara MTQ nasional ya kan, pulang ke Aceh tiba-tiba baca Al-Qur'an dengan bayati, dengan rosh, enggak boleh. Kenapa? Bukan dengan tilawah. Bacaan Al-Qur'an itu banyak modelnya, ada bacaan tilawah seperti qori-qori waktu ke MTQ itu namanya tilawah. Boleh, silakan tilawah di luar sholat, enggak apa-apa. Ya, tilawah enggak apa-apa di luar sholat, itu seni membaca Al-Qur'an. Nah, itu musik juga ya kan. Kalau dalam definisi tadi jatuh pada musik juga. Ada bacaan Al-Qur'an namanya hadzar, bacaan cepat. Itu diperuntukkan bagi para hufadzul Qur'an. Jadi orang yang hafid Quran itu kan nggak mungkin baca Al-Qur'annya dengan tilawah, nggak selesai satu juznya. Padahal kepentingan dia untuk baca Al-Qur'an kan mengulang hafalan. Saya Bapak Ibu punya teman di Mesir dulu, dia orang Perancis tapi aslinya Aljazair. Hafal Quran semenjak kecil, satu juz itu bisa diulang 12 sampai 15 menit. Paling cepat 12 menit. Ya, kita enggak bisa seperti itu kan? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Enggak pakai lagi mujawwad, enggak pakai lagi tajwid. Itu namanya bacaannya hadzar. Boleh, silakan baca pakai hadzar, wabil khusus bagi mereka yang hafal Al-Qur'an untuk memudahkan mereka mengulang Al-Qur'an. Tapi kan kalau bacaannya tilawah, auzubillahi minasyaitonirrajim, itu aja udah 1 menit. Ya, bismillahirrahmanirrahim, udah habis 2 menit di situ. Kapan dia mau mengulang 30 juz? Ya, maka kemudian difasilitasi oleh syariat dengan model membaca hadzar. Jadi Bapak Ibu kalau lihat orang hafal Quran, kok bacanya itu enggak pakai tajwid? Enggak usah suudon, Bapak Ibu yang dosa sudah suudon. Itu kan? Enggak usah suudon, dia hafal Quran. Bapak Ibu anak TPA umur 60 tahun. TPA 60 tahun. Beda kelas ya. Udah dia itu diberikan keistimewaan, difasilitasi oleh syariat untuk bisa baca seperti itu. Tapi dalam sholat, bacaan yang boleh itu adalah tartil. Waratilil Qur'ana tartila, itu disepakati oleh para ulama dalam sholat. Seperti bacaannya Syekh Surem, Syekh Huzaifi atau Pak Imam kita tadi dalam sholat, itu namanya tartil ya. Baik, kita kembali pada ini. Jadi marah Abu Bakar, ngapain kamu mendendangkan serulingnya syaitan di rumahnya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun mencegah Abu Bakar. Abu Bakar, udah, dakhuma, biarkanlah mereka menyanyi. Udahlah, enggak usah serius sekali hidup ini. Gitulah, lebih kurang ya. Fa innaha ayyamu aid. Ini adalah hari aid, hari senang-senang. Ya, biarin. Jadi Bapak Ibu kalau ada acara pernikahan, ada senang. Dulu di masa Rasulullah itu kalau ada menikah, Rasulullah waktu menikahkan putri-putrinya itu memukulkan rebana, duf, fadaffa alaihi duf. Memukul-mukul rebana itu. Tradisi orang Arab. Kemudian memainkan suara itu ada orang Arab itu seperti itu. Itu tradisi orang Arab. Jadi orang Arab itu kalau ada pernikahan, ada momentum bahagia. Saya itu waktu di Mesir dulu, siapa ya waktu, nama beliau Pak Fakhrul Razi ya, Dr. Fakhrul Razi. Dr. Fakhrul Razi itu cucunya ya kalau nggak salah saya, cucunya Abu Daud Ber'eh kalau saya tidak salah. Tapi sekarang dosen di IAIN atau UIN Samarinda. Orang Aceh tapi karirnya di Samarinda sana ya, Pak Fakhrul Razi. Sidang doktor di Mesir. Teman-teman beliau kan banyak orang Mesir. Setelah diumumkan lewat Mumtaz, Komlot, orang Mesir itu ya kan, orang pada bingung, ini kalau orang nggak ngerti budaya Arab, ini apa kok jahiliyah ini? Enggak, itu budaya Arab. Ulamanya biasa-biasa aja di sana. Ya, kemarin kan pernikahan anaknya Habib Rizik itu, saya lihat di video itu banyak orang komentar aneh-aneh. Orang nggak ngerti budaya itu. Ini kok ada budaya jahiliyah di perkawinan Habib kan gitu kan? Enggak Pak, itu budayanya orang Arab. Ya kayak kita tepuk tangan mungkin ya, tepuk tangan atau apa. Itu orang Arab. Ya itu senang. Izharus surur.
dibolehkan sama Rasul, di depan Rasul digituin. Para sahabat itu waktu putrinya Rasul itu menikah, para sahabat kemudian ditepuk-tepuk rebana didendang di rebana itu didebuhkan. Itu boleh. Maka dalam tradisi Aceh itu kan alat musiknya semacam itu kan, rapai. Kan mukul-mukul Bapak. Nah, jadi kalau kita pakai pemahaman saudara-saudara kita itu ya sudah pada bid'ah semua. Dalai khairat bid'ah, rapai bid'ah, sedati juga ada mukul-mukul itu kan ada yang jadi bid'ah juga. Wah, kacau, enggak ada namanya tradisi, enggak ada budaya. Itu kacau sekali, itu merusak tatanan, itu pemahaman seperti itu. Dan selain merusak tatanan, enggak ada legitimasinya dalam fikih itu loh. Enggak ada pembenarannya dalam fikih. Nah, ini pentingnya kita ngaji di sini. Waqala Umar, bahkan Umar bin Khattab berkata, ini pendapat ya, bukan sabda Rasul tapi pendapatnya Umar, al-ghina zadur riqab atau al-ghina zadur raqib. Yang namanya musik itu bekal bagi orang yang berkendara. Bapak Ibu kalau keluar daerah itu paling enak itu ditemanin dengan penyanyi itu. Kalau nggak ada tip di mobil itu udah masuk ke jurang senapit kita itu. Ya kan? Saya itu paling senang itu di flash disk mobil saya itu berbagai musik itu ada, mulai musik-musik klasik yang dulu itu na 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 itu ada itu dalam mobil saya. Wah itu nyaman betul itu. Kalau kita nyetir mobil ada musik seperti itu, wah itu nyaman betul itu. Nah, betul kata Umar, kan fair sekali para sahabat itu. Al-ghina zadur rakib, yang namanya musik itu bekal yang cukup baik bagi orang yang berkendara, kan itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau kendaraan jauh supaya nggak ngantuk, obatnya itu musik salah satunya, ya kan? Musik. Wal khulasatu, ya khulasah apa kesimpulan kita malam ini, Anal Ghazali fi ba'ti ta'lifat Anal Ghazali fi ba'ti ta'lifihi naqal al-ittifaqi ala hillin mujarradil ghina min ghairi alatin. Jadi Imam Al-Ghazali di dalam beberapa karyanya fi ba'ti ta'alifihi, ya di dalam beberapa karyanya naqal al-ittifaq, beliau menukilkan ada kesepakatan. Wah ini menarik, ini pernyataan yang terakhir ini menarik. Saya ulangi, Annal Ghazali fi ba'di ta'alifihi naqalal ittifaqu ala hillin mujarradil ghina min ghairi alatin. Imam Al-Ghazali di beberapa karangannya, di beberapa kitab karangannya, naqalal ittifaq, menukilkan ada kesepakatan di antara para ulama ala hillin mujarradil ghina, musik saja tanpa pakai iringan itu disepakati boleh. Enggak ada beda itu. Jadi akapela, model akapela itu bahkan Rasulullah waktu hijrah itu kan nyanyi itu Tala'al badru alaina, sudah cukup syarat jadi musik itu, ada nada, ada melodi, ada irama. Min zaniyatil wada, ya kan, wajaba syukru alaina, kan musik itu, tapi tidak pakai alat pengiring. Sebagian ulama bahkan mengatakan, saya baca Bapak Ibu dalam sebagian kitab fikih Syafi'i mengatakan disepakati juga boleh alat musik, itu sepakat dikatakan selama alat musik itu yang tepuk, ya seperti rebana, rapai, ya tepuk itu, bukan petik gitar itu petik, ya selama dia tepuk boleh alat tepuk, itu disepakati lagi. Tapi nanti kalau kita mau lanjut Bapak Ibu, ulama bahkan sampai membolehkan semuanya asal ingat Allah. Saya kasih contoh, ini sebelum kita tutup, menarik sekali. Dulu ada ulama besar namanya Imam Al-Farabi. Ini cerita sehingga dia nanti buat kitab musik namanya Al-Musiki Al-Kubra, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris The Grades of Music. Dan itu menurut pakar musik, benih-benih atau benih-benih munculnya lagu Beethoven, aliran Beethoven di Eropa itu dari kitabnya Al-Farabi, Al-Musikil Kubra, The Grade of Music, karyanya umat Islam itu. Jadi ceritanya begini, itu ada dalam mukadimah. Saya punya software kitab itu punya. Suatu hari Imam Al-Farabi diundang ke istana raja menghadiri jamuan makan malam. Ya yang namanya raja kan kalau makan itu enggak enak kalau enggak ada
lantunan lagunya, musiknya kan gitu. Tapi memang betul Bapak Ibu, kalau kita makan di samping sawah ada musik di situ, itu selera makannya nambah. Jadi bagi orang yang mau diet, saya nggak anjurkan makan di samping sawah dengan ada lantunan musik, nggak saya anjurkan. Makannya makin banyak itu. Jadi saat itu Imam Al-Farabi menyaksikan orkestranya itu nggak asik, main musiknya nggak enak. Akhirnya setelah makan malam itu beliau minta izin sama khalifah, ya khalifah izinkan saya mainkan alat musik itu. Oh silakan, ya kan? Kata khalifah, ya silakan mainkan, coba main. Dimainkanlah alat musik itu, dimainkan, semuanya bahagia. Ya, itu kemudian kata Imam Al-Farabi dalam kitab Al-Musikil Al-Kubra, membuat bahagia orang lain itu termasuk sedekah yang dianjurkan dalam hadis Rasulullah, idharus surur fi qalbil muslim sedekah. Jadi orang yang buat konser bahagia semua orang, ya kan, lupa utangnya, meskipun nanti setelah dengar musik tetap harus ingat, ya kan, wajib bayar utang. Tapi saat itu lupa dia dengan beban hidupnya, itu sedekah. Setelah itu Bapak Ibu, setelah musik yang pertama dia mainkan musik yang kedua, dia minta izin lagi, khalifah boleh sekali lagi saya mainkan musik? Oh silakan, main lagi yang kedua. Dibuat nangis semua, ingat Allah, ingat akhirat, ingat mati. Jadi saya ingat itu salah satu syair dalam musik itu, dalam bahasa Indonesia gini, saya lupa bahasa Arabnya, dalam bahasa Indonesia, satu-satunya yang dimiliki oleh orang hidup tapi tidak dimiliki oleh orang mati adalah kesempatan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Maka jika Anda mulai frustasi dalam kehidupan dunia atau banyak menghadapi masalah dari kehidupan dunia, dalam musik itu Imam Al-Farabi menganjurkan kita yang hidup ini kok kayaknya saya bosan, udah hidup ini banyak sekali masalah, pergi ke kuburan siapapun, kemudian duduk di pusara kuburan itu dan pikirkanlah, semua orang yang di bawah kuburan ini kepingin seperti Anda yang masih punya kesempatan untuk terus berbakti kepada Allah. Kan itu, orang yang mau mati itu kalau Bapak Ibu interview pasti kepingin hidup lagi kan? Farji'na la'al na'mal solihan fima taraktu. Ya Rabb farji'na la'alli a'malu solihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah kami dalam kehidupan dunia, la'alli a'malu solihan fima taraktu. Moga saya bisa melakukan amal soleh yang sudah saya tinggalkan dulu. Kalla, kata Allah, tidak mungkin, kata Allah, kan gitu. Nah, kita punya peluang itu. Jadi khalifah Bapak Ibu, itu syair didendangkan dengan alat musik, nangis. Sebelumnya pada ketawa terbahak-bahak semua, kemudian nangis jadi-jadian nangisnya di situ. Ingat mati semuanya. Kita kan kalau sudah ingat mati nggak selera makan Bapak Ibu, tidur pun susah kan gitu. Udah ingat mati. Akhirnya dimainkanlah musik yang ketiga, main musik. Ya, musik Nina Bobo, oh Nina Bobo. Khalifah tidur, menteri-menteri pada tidur semua, ngorok di situ. Kemudian beliau pulang. Besok paginya mereka tertidur di atas meja makan. Wah, kita tertidur lelap gara-gara musik. Besoknya dipanggil Imam Farabi, musik apa yang kamu mainkan semalam? Kok kadang-kadang kami bahagia, kok kadang-kadang kami sedih, ingat mati, ingat Allah, kok kami tertidur begitu pules? Tidur itu kan ibadah kan? Tidur itu ibadah untuk menguatkan kita sholat tahajud malah. Akhirnya coba buat intonasinya bagaimana, kaidah main musiknya coba. Dibuatlah musik itu. Cara main musiknya betul, itu namanya Al-Musiki Al-Kubra, dan itu menjadi cikal bakar lahirnya lagu Beethoven di barat sana. Jadi Bapak Ibu, orang barat sana kalau anaknya mau cerdas itu mainkan Beethoven, ya, dengarkan Beethoven. Tapi yang menarik, di akhir kitab itu Imam Al-Farabi mengatakan, tidak ada yang lebih indah daripada senandung nada, melodi dan irama Al-Quran. Itu kata beliau. Kalau dibaca dengan cara yang tepat, dengan seni yang bagus. Jadi kalau Bapak Ibu pintar baca Al-Quran tapi suaranya nggak bagus, amburadul juga maknanya itu. Maka jangan paksa saya jadi imam, ya saya tahu diri suara saya nggak bagus. Jadi harus pas itu, ya kan, seni itu harus pas itu, harus dapat estetikanya.
Tapi kalau dibaca dengan suara yang bagus, melodinya bagus, mujawad, ahkamu tajwidnya, itu melampaui apa yang saya tulis di dalam kitab Al-Musiki Al-Kubra. Berarti dia melampaui capaian seni yang ada di dalam musik Beethoven tadi. Nah, maka Bapak Ibu kalau punya mau anak cerdas, sering-sering dengarkan dia Al-Quran seperti itu. Jangan lagu dangdut. Al-Quran, pasti insya Allah lebih cerdas. Senandungnya itu lebih indah daripada Al-Musiki Al-Kubra, lebih indah daripada Beethoven tadi. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.